Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami adalah hamba yang setia. Kami mau hidup menghamba kepada Tuhan. Sekalipun untuk mengikut Kristus bukan perkara yang mudah, tapi kami tahu di ujung perjalanan akhir penantian kami tidak pernah sia-sia. Engkau selalu menutup kehidupan kami dengan perkara-perkara yang besar. Kami akan melihat bagaimana di balik penderitaan kami selalu ada kemuliaan yang jauh lebih besar dari rasa sakit kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau berjalan di masa-masa yang sukar ini bersama dengan Tuhan. Kami tidak akan goyah. Kami tetap akan terus, sekali Yesus tetap Yesus. Itu menjadi moto kehidupan kami sampai di akhir kami menutup mata. Terima kasih Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya. Kita percaya bahwa saudara sudah mengalami yang namanya tadi waktu bersekutu dengan Tuhan, ya, menikmati hadirat Tuhan itu adalah saat-saat yang terindah. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya bisa berbagi firman. Hari ini saya akan menyampaikan tema tentang hati hamba. Ya, seringkali kita ini hidup di akhir zaman ini, banyak orang yang pusing habisin waktunya hanya ngurusi masalah yang nilainya fana. Ya, contohnya saudara yang banyak pusing dengan uang, hutang, ya, masalah melihat keadaan dunia yang goncang, krisis, badai hidup yang belum berlalu. Senyatanya ini kalau dinilai hidup ini cuman fana loh saudara, yang saudara pusing 7 keliling ini cuman fana, mati semuanya enggak dibawa. Tapi kita percaya bahwa dalam hidup ini ada sesuatu yang punya nilai kekal. Amin. Kita hari ini ada hal, kalau hidup hari ini banyak orang ketika masa pandemi yang dikejar cuma makan vitamin yang banyak supaya sehat. Tapi ada hal yang jauh lebih penting, yaitu menjaga hati. Menjaga hati ini penting saudara, karena hidup saudara dan saya hari ini yang Tuhan lihat bukannya hebatnya engkau cari uang, bukan hebatnya engkau kaya, punya rumah gedong, punya deposito, punya segalanya, kecantikan dan kelebihan kepintaran. Tapi pada waktu engkau tidak bisa menjaga hati, senyatanya hidupmu di pemandangan Tuhan itu akan punya nilai yang nilainya benar-benar gak luar biasa. Nilaimu di bawah rata-rata. Tapi kalau kita hari ini bisa menjaga hati, itu hal yang penting. Saudara itu sedang mencuri hatinya Tuhan. Yuk kita lihat ya. Kita percaya tadi sementara saya siapin ayat ini, saudara percaya di Matius 3 ayat 8 itu yang berbicara gini, hasilkanlah buah sesuai pertobatanmu. Ketika saya mulai baca ayat ini, Tuhan mengingatkan pertobatan hati. Seandainya setiap orang mengerti bahwa pertobatan hati itu paling penting, sehingga di hadapan Tuhan ketika engkau bisa menjaga hati, pasti buahnya akan maksimal di hadapan Tuhan. Amin. Seringkali kita jadi orang Kristen dari dulu sampai sekarang, saudara tidak pernah menghasilkan buah yang maksimal. Buah yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena kita semua tidak lagi mau berurusan membereskan hati. Hati ini diisi sampah, virus, kepahitan, jengkel, amarah, ketakutan, kekhawatiran,
Bahkan saudara, banyak di antara kita yang hari-hari ini meragukan Tuhan. Ada berapa banyak rumah tangga, pelayanan yang hancur hanya karena urusan hati. Dimulai dari hati, iri hati. Dimulai dari jengkel sama pasangan hidup, sehingga setiap hari isinya suami istri cuman cekcok. Ndak bisa ngampuni, ndak terima, jengkel, iri di dalam satu pelayanan, saling sikut, saling ndak terima. Kalau yang satu lebih menonjol, hati saudara mulai diisi dengan panas. Kira-kira kalau manusia pribadi yang ada di dalam satu komunitas, di dalam satu pelayanan, satu dengan yang lain, hatimu tidak pernah bisa engkau jaga, kira-kira buah pelayanan itu bisa maksimal enggak, saudara? Enggak bakal. Sama di dalam kehidupan rumah tangga, firman Tuhan jelas berkata, Tuhan itu memerintahkan berkatnya buat setiap saudara dan saya yang bisa hidup rukun. Bukan cekcok bersama, rukun bersama. Berapa banyak rumah tangga yang kelihatannya satu rumah, kalau posting di Instagram, 1 detik itu. Saudara, orang bisa tertipu, saudara bisa teletabis, itu cuman 2 detik teletabis. Tapi sehari-harinya, apakah kita benar-benar bisa hidup dalam satu rumah rukun? Yang banyak terjadi kalau sudah marah, satu di atas, satu di bawah. Itu sebabnya sebenarnya hari-hari ini yang saya tangkap dari kebenaran firman. Makanya saya selalu bilang sama setiap orang yang militan dalam Tuhan, tidak usah takut. Saudara tahu, kata kunci saya beri, ayat Mazmur 31 ayat 21. Jadi hari ini kalau hati kita beres, hatimu beres, benar-benar saudara bisa jaga hati seharusnya. Suatu kali saya berdoa dan Tuhan bilang 21, iya ini. Yang berikutnya, Mazmur 3, terpujilah Tuhan. Kata-kata terpujilah Tuhan. Nah, ini 22 berarti. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkan kepada saudara dan saya dengan ajaib pada waktu kesesakan. Waktu saya baca ayat ini, Tuhan tuh memberikan saya penjelasan gini, seharusnya kalau anak-anakku sudah hidup dalam pertobatan hati dan buahnya maksimal, ini yang aku genapi. Masa sukar adalah masa di mana setiap orang benar, bukan keadaannya susah, tapi justru berjalan dengan mujizat demi mujizat. Tangkap saudara. Waktu saya baca ayat ini dan Tuhan memberikan saya satu penjelasan, Tuhan bilang gini, Eli, kamu paling penting hidupmu hari-hari ini, yang aku lihat adalah hatimu. Kalau engkau sudah hidup dalam pertobatan hati dan aku lihat buah rohmu semakin maksimal, orang lain boleh jungkir balik, orang lain boleh susah, semua engkau lihat susah, tapi justru orang yang hidup dalam pertobatan hati akan melihat justru di saat kesesakan ini waktunya aku memberkati orang-orang yang bisa jaga hati. Amin. Amin saudara, jangan anggap remeh. Hati itu kelihatannya saudara hal yang kecil, tapi kalau Tuhan bilang melihat hati, berarti setiap hari engkau akan berurusan dengan Tuhan perkara hati. Makanya kalau saya buat renungan, selalu tanda-tanda yang mulai awal renungan saya selalu gambarnya hati ditutup dengan amin. Itu ada artinya saudara. Waktu segala sesuatu yang saya mulai, saya selalu tiap pagi kalau saya buka mata, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, percuma aku jadi orang yang hebat, aku bisa khotbah, aku bisa dipuji orang, tapi kalau aku tidak bisa jaga hati, aku tidak punya nilai apa-apa di hadapanmu. Ketika aku buka mata, aku mau hidupku adalah yang saya atur, manage terlebih dahulu adalah hatiku.
Yuk kita lihat, kita buka lagi ayat supaya saudara hari ini pulang dari tempat ini tidak main-main dengan urusan hati. Hidupmu masa sukar harus terjadi. Kita ada di masa-masa resesi besar-besaran. Kalau saya kumpul dengan orang-orang pengusaha ya, kadang-kadang dengar teman saya yang pengusaha, mereka semua memprediksikan tahun depan hidup ini makin susah. Hidup ini makin tidak jelas, saudara. Ada banyak orang-orang yang tiba-tiba begitu saja dilelang semua. Bahkan kalau saya dengar orang bilang gini, banyak orang bilang gini, Bu Eli, harta saya, walaupun saya hari ini punya rumah gedong, ini sudah sekolah loh Bu Eli. Ini kalau mau disita semua, minus, harta saya masih minus. Kenapa? Karena masa pandemi bayar bunga berbunga, sementara penghasilan saya nggak ada. Apa lama-lama nggak habis semua Bu Eli. Tapi percayalah kita sebagai anak Tuhan, ketika kita melakukan bagian kita, hati kita beres, pertobatan hati, buahmu justru maksimal hari-hari ini. Engkau diuji, engkau tetap berkata sukacita. Engkau hari ini ngalami kekurangan, hatimu beres, engkau akan berkata gini, terima kasih Tuhan. Makan pakai kerupuk pun hauje Tuhan kalau ada ucapan syukur. Wow. Orang yang seperti ini akan mencuri hatinya Tuhan. Mulutnya tidak pernah marah, komplain. Dia selalu bersuka cita, bersyukur. Maka orang-orang seperti ini yang Tuhan akan berkati, akan menikmati keajaiban demi keajaiban. Orang alami mujizat itu di saat kekuatanmu sudah tidak bisa apa-apa. Kalau engkau masih bisa andalkan hutang sana sini dan engkau bisa berdiri, itu bukan mujizat. Tapi pada waktu engkau tidak berdaya, engkau sudah tidak punya kemampuan, tapi di situ engkau tetap bisa menjalani hidup sampai akhir, karena engkau berjalan dengan tiang awan, tiang api tiap hari dipelihara Tuhan. Itulah mujizat. Buka Ibrani 9 ayat 14. Yuk kita baca. Supaya saudara tahu betapa Tuhan itu pentingnya hati itu. Yuk Ibrani 9 ayat 14. Kita baca sama-sama. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Lihat ya, Yesus mati mempersembahkan hidupnya, yaitu apa? Lihat, akan menyucikan hati loh saudara. Dari setiap perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara lihat, hati itu selain tadi kalau pertobatan hati akan menghasilkan buah, justru dengan pertobatan hati maka perbuatanmu tidak akan sia-sia. Karena hati itu akar segala kejahatan. Berapa banyak kita melihat orang Kristen yang hari-hari ini sudah puluhan tahun, tapi perbuatannya ya tidak berubah. Suka marah, sukanya maki orang, sukanya menfitnah. Ada di komunitas pun kalau duduk, ya omongannya suka ngomongin orang, suka menggosip dan sebagainya. Bahkan ada berapa banyak orang yang hari ini kalau melihat kelebihan orang gak bisa bersyukur, malah iri hati, banding-bandingkan. Tuhan, kapan aku kamu ya bisa beli TV besar, saudara mulai panas hati. Orang yang jadi perbandinganmu kalau lebih dari engkau bukannya bersyukur, tapi panas hati. Kira-kira Tuhan itu mau kasih saudara sesuatu itu ditahan. Walah kalau orang-orang kayak gini diberkati malah hilang dari pengendalianku, malah jadi sombong. Makanya
Makanya hari ini 3 hal ini, hari ini kita lihat ya, hati itu penting. Selain perbuatanmu tidak sia-sia, ibadahmu itu akan menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Percuma kalau datang ke tempat ini Senin sampai Minggu, saudara aktif ikut pelayanan, saudara aktif di dalam segala keadaan pelayanan komsel, semua saudara ambil bagian, tapi yang utama hatimu tidak pernah beres, ibadahmu akan sia-sia. Itu sebabnya yuk kita semua mau pulang dari tempat ini. Siapa yang tadi jengkel sama mertua, cepet damai. Siapa yang jengkel sama suaminya, cepet damai. Orang damai ndak tunggu hidupmu posisi benar. Saya waktu hidup menata hati, saya tidak tunggu pada waktu saya benar baru saya berkata maaf. Tapi sekalipun saya benar, saya disalah-salahkan, saya tetap punya hati hamba dan saya akan datangi orang dan saya akan berkata maaf. Beres. Keset Bu Eli, oh enggak apa-apa. Keset menurut manusia tapi berharga di mata Tuhan. Kalau kita berharga di mata Tuhan, keajaiban dikasih saudara. Yuk kita lihat, kita mau hari-hari ini satu ayat lagi ya, yang kita lihat bagaimana kita ini jadi perabot di 2 Timotius ya. Saya baca banyak buka ayat supaya saudara tahu pentingnya menjaga hati. 2 Timotius 2 ayat 21 sampai 24 ya. Kita baca sama-sama. 2 Timotius 2 ayat 21 sampai 24. Nah ini, jika seorang menyucikan dirinya, yaitu tadi ya, hati yang suci dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk pekerjaan yang mulia. Lihat ya berikutnya. Sebab itu, nah ini yang akan saya bahas ya. Jauhilah nafsu orang muda, kejar keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati lagi saudara. Makanya kalau kita mikir hati, saudara pikir hati itu enggak apa-apa lah, jengkel dikit-dikit, wong namanya manusia loh. Disuruh ngampuni enggak bisa Tuhan, wong enggak salah kok. Ngampuni terus kok enak Tuhan, kok enak. Nanti aku dianggap apa Tuhan? Sampah. Tapi saudara tahu, tiap kali saya baca firman, dulu saya juga sebagai orang yang seperti itu. Saya disuruh ngampuni, saya enggak mau. Saya bilang kok enak Tuhan. Dia yang rusak rumah tangga saya disuruh ngampuni, doakan, berkati. Oh enggak mau Tuhan, enggak mau. Tapi waktu Tuhan datang dengan firman, Tuhan bilang gini, Eli, kamu ini gak akan bisa aku pakai untuk tujuan mulia. Aku gak akan tempatkan engkau sebagai perabot-perabotku yang berharga, yang akan aku pakai kelak kalau hari ini engkau gak bereskan hati. Berikutnya, yuk lihat 23 ya. Jadi hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah. Muka ini tidak boleh judes-jutek, saudara. Orang ramah itu lawan katanya judes-jutek ya. Muka-muka seperti kuda nil itu tidak boleh ada di dalam pelayanan rumah tangga. Harus cakap, mengajar, dan sabar. Buka PowerPoint saya 3 hal yang hari ini kalau kita punya hati hamba, maka kita harus menjaga hati. Nah ini 3 hal. Hindari nafsu jahat. Jelas.
Kalau kita nggak bisa jaga hati, maka kecenderungan kita pasti hawa nafsu kita itu kepinginnya mangkel, jengkel, maki orang, fitnah, itu pasti. Yang kedua, hindari pertengkaran. Dengan menjaga hati, kita percaya dalam satu rumah tangga, kalau setiap kita mulai ambil komitmen punya hati hamba, rendah hati, kita akan menghindari nafsu jahat, pertengkaran. Dan yang ketiga, ramah, sabar. Ayatnya berbicara terhadap semua orang. Saya tanya, semua orang itu termasuk orang yang nyakiti hati saudara enggak? Bukan ayatnya bilang gini, ramah, sabar sama orang yang baik. Enggak loh saudara. Semua orang. Termasuk mertuamu yang bawel cerewet. Termasuk iparmu yang suka kepo ngurusi hidupmu. Engkau tetap harus ramah sabar. Termasuk suamimu yang hari ini pelit, KDRT, peminum, pemabuk, semuanya. Kalau kita mikir hindari nafsu jahat, pertengkaran, maka setiap rumah tangga pasti mau marah. Ingat, iya ya, hati hamba, tidak boleh ada nafsu kepingin maki orang, tidak boleh, ditekan. Kepingin marah, ingat, tidak boleh, bertengkar tidak boleh. Bertengkar itu menghalangi berkatnya Tuhan, tidak mau. Kira-kira kalau saudara bisa praktek jaga hati, saya percaya setiap rumah tangga akan diberkati Tuhan luar biasa. Pelayanan, setiap pelayanan orang-orang yang ada di dalamnya, itu akan melihat buah-buah pelayanannya akan maksimal. Buah-buah engkau membangun rumah tanggamu akan terlihat nanti sampai keturunanmu akan tiru yang namanya keteladanan orang tua. Amin. Yuk kita lihat satu persatu. Hindari nafsu jahat ya. Saya ambil ayat perbandingannya. Saya percaya Tuhan pimpin kita semua untuk dengar firman ini, pulang pasti dirubahkan. Yakobus 3 ayat 14 dan 16. Apa sih nafsu jahat yang paling umum sering kita lakukan? Lihat baca, Yakobus 3 ayat 14-16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, nah ini ya, seringkali jujur dalam komunitas ini yang gak bisa maksimal karena saling iri hati. Mementingkan diri sendiri, egois. Janganlah kamu memegahkan diri, janganlah berdusta melawan kebenaran, ya. Jadi waktu kita menaruh tidak bisa jaga hati, senyatanya kita ini sedang melawan kebenaran. 15, itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa saudara? Kacau. Bukannya menghasilkan buah, malah kacau. Rumah tangga kacau, pelayanan kacau, komunitas buyar, bubar. Hanya karena ada banyak orang yang gak bisa jaga hati. Dan segala macam perbuatan jahat. Ayub 5 ayat 2. Yuk kita baca satu ayat. Ayub 5 ayat 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh, Ayub 5 ayat 2, oleh sakit hati. Dan orang bebal, yang kedua, dimatikan oleh iri hati. Lihat ya, jadi PowerPoint, nah ini. Jadi kita ini kalau hari ini hidupnya dalam iri hati, sakit hati, egois, maka kita di hadapan Tuhan bukan pelayan Tuhan, tapi orang bebal, orang bodoh. Lah saudara jadi anak Tuhan, sudah capek-capek melayani, kalau di hadapan Tuhan nilainya cuman bebal dan bodoh, buat apa?
Hari ini alangkah lebih baik jadi koset, ndak apa-apa. Tapi Tuhan berkenan dengan pelayananmu. Dia disenangkan. Amin. Istri-istri juga nggak usah sakit hati hari ini. Iri hati, egois, sakit hati itu nafsu yang jahat. Mulai hari ini jangan hatimu ada 3 ini. Iri hati dibuang, egois dibuang. Sudahlah, kalau orang dihormati lebih dari saudara, emang sih kita ini siapa? Tidak dihormati tidak masalah. Kita percaya ada pribadi yang mengasihi kita. Tuhan bilang gini, kamu ini loh mulia Eli, berharga, aku sangat mengasihi. Kalau kamu tidak dicintai suamimu lagi, seolah-olah wanita yang di sana lebih dicintai, tidak usah melo, tidak usah iri hati, tidak usah kamu sakit hati. Ada aku, kasihku cukup buat engkau. Amin. Amin, saudara. Saudara mau nikmati kasihnya Tuhan atau kasihnya manusia? Kalau kasih manusia ada batasnya. Tapi kalau Tuhan yang berkata buat saudara, karena saudara rela jadi keset, saudara rela hari ini disakiti hati, saudara rela tidak dipandang orang, tidak diorang-orangkan, paling usahanya paling banyak di dalam pelayanan, tapi yang dipuji-puji sana terus. Sama, waktu saya berusaha jadi istri yang baik, istri yang mengampuni, yang dipuji-puji suami yang sana terus. Padahal yang sana hidupnya nyakiti berulang kali, tapi tetap dibilang ini terbaik. Kalau saya melo, hidup saya sakit hati, ngurusi iri, lihat Instagram wanita pelakor terus dilihat. Kira-kira hari ini saya jadi hamba Tuhan atau hambanya penyakit rumah sakit jiwa, saudara. Pasien, saudara. Tapi saya bersyukur lewat kebenaran firman. Justru lewat kasih Bapa cukup buat hidup saya menjalani masa-masa di mana saya tidak dikasihi suami, tapi kasih Bapa itu membawa hidup saya hari ini bukan jadi ekor, tapi hidup saya hari ini jadi kepala. Tuhan angkat hidup saya naik. Amin, saudara. 3 hal ini, yuk, akibat nafsu jahat itu apa? Yang buka PowerPoint-nya ya, kita skip supaya cepat selesai. Yang pertama itu saudara tidak ada untungnya, sudah melawan kebenaran. Virus 3 ini dari iblis dan itu hanya menimbulkan kekacauan dan perbuatan jahat. Jadi tidak ada untungnya hari ini. Sudah, Bu Eli, kalau sakit hati kan kita masih daging, dicubit masih teriak. Oke. Saya kalau lagi disakiti, saya sakit, saya jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, sakit Tuhan. Normal, nangis sama Tuhan sejenak. Tapi setelah saya mengungkapkan sakit hati saya sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, saya gak mau terus berkelanjutan. Buat apa hati saya diisi dengan sampah? Lebih baik damai sejahtera, kasih Kristus itu bertahta di atas hati saya. Saya gak mau kebencian yang menguasai hati saya, kepahitan, kegeraman, saya gak mau. Saya lebih baik izinkan damai. Saya cuma minta, Tuhan, aku mau damai-Mu. Setelah saya minta damai ya dari Tuhan, hidup saya tenang. Saya coba lihat satu pribadi yang nyakiti saya. Tuhan bilang gini, ndak usah mangkel, ndak usah benci, ndak usah jengkel. Ini suamimu dan wanita itu alatku untuk mempertajam karakter Kristus. Ada apa kamu jengkel? Engkau tidak perlu sakit hati dengan manusianya, karena senyatanya iblis berusaha menghancurkan hidupmu pakai alat ini. Tapi aku izinkan alat ini juga untuk mengasah hidupmu. Makin hari engkau akan makin serupa dengan karakterku. Setelah kita serupa, buah-buah hidup saya dilipat gandakan, saudara. Jujur, saya ini tidak sekolah Alkitab. Saya ini seorang ibu rumah tangga yang bloon. Tidak bisa apa-apa, masak tidak bisa.
kerja ndak boleh dulu. Kira-kira waktu suami selingkuh panik.com saudara. Punya anak 3 masih kecil-kecil, hari itu saya ndak bisa apa-apa. Orang bilang gini, orang saya lihat itu pinter ya bikin roti, jahit. Lah saya ini siapa Tuhan? Tapi waktu saya berkata, yang penting jaga hatimu dulu, ndak usah mikir kamu bisa apa. Ternyata ada talenta yang tersembunyi yang ndak pernah saya tahu, ajaib. Saya bisa khotbah tanpa sekolah Alkitab. Saya bisa tulis buku renungan. Sudah hampir 7 tahun tidak pernah absen. Buku ini terus tercetak saudara. Dan itu memberkati banyak orang. Siapa yang nulis? Orang tanya gini, aku nggak percaya kalau kamu yang tulis. Saya yang tulis. Saya setiap hari tulis renungan. Kuat gagah siapa? Karena Tuhan melihat pertobatan hati saya. Makanya buah-buah pelayanan saya dilipat gandakan. Anak-anak saya menikmati buah, sangat. Anak-anak saya yang katanya orang bakal gagal madesu, sekolahnya lulus summa cum laude saudara. Jadi ketua OSIS, itu semua hanya anugerah. Kalau dilihat, teman saya bilang gini, lawong mamanya ono, kok bisa? Ya karena saya tahu Tuhan mengangkat hidup saya pada waktu saya berurusan hati beres. Makanya hidup saya melihat keajaiban Tuhan. Sangat. Jangan main-main dengan hati saudara. Yuk berikutnya, hindari pertengkaran. 1 ayat kita selesai. Pemain musik siap-siap. 1 Petrus 2 ayat 23. 1 Petrus 2 ayat 23. Nah ini, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Berapa banyak rumah tangga bercerai hanya karena urusan caci maki berakhir di pengadilan. Itu sebabnya hari ini yuk, ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Saya selalu pakai ayat ini buat ibu-ibu. Ibu-ibu biasanya datang sama saya gini, Bu Eli, saya sudah tidak kuat Bu Eli. Lihat suami saya modelnya seperti ini. Saya mau cerai. Saya cuma bilang, kalau kamu menderita dan kamu mengancam, maka kamu sedang melawan kebenaran firman. Kamu menderita dan kamu ngancam suamimu cerai. Atau ketika kita pelayanan, kita tidak dihormati. Kita bilang gini, sudah aku tidak mau ikut komunitas setri ini. Keluar aja, di sana banyak gereja yang bisa terima saya. Nah, ini tidak benar saudara. Kita hari ini tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Jadi tidak usah ngancam-ngancam. Kalau hidupmu tidak diperlakukan dengan adil, baik terhadap suami, mertua, mungkin ketua gereja dan sebagainya, engkau tidak perlu hari ini balas, engkau tidak perlu ancam mau keluar atau mau sebagainya. Tapi kita punya hakim yang adil. Amin. Suatu kali engkau boleh direndahkan orang, tapi ada waktunya penghakiman Tuhan akan mengangkat engkau tinggi-tinggi saudara. Siapa yang tahu hari ini engkau direndahkan manusia, engkau diangkat Tuhan, dipromosikan. Tidak ada yang mustahil. Tuhan kalau sudah waktunya mengangkat engkau, firman Tuhan berkata apa? Tidak ada satu orang pun yang bisa merendahkan engkau. Amin. Jadi hindari pertengkaran, buka PowerPoint-nya. Yang pertama yaitu tidak membalas. Yang kedua tidak mengancam. Yang ketiga tidak menghakimi. Yuk dalam rumah tangga diterapkan ini. Sudah suamimu mau seperti apa, tidak usah balas, tidak usah ancam, tidak usah dihakimi. Kita punya sang pembalas, sang hakim yang adil, yaitu Bapa di surga. Amin. Yang terakhir, ya. Jadi kalau mau hidup seperti ini akan menikmati keadilan Tuhan, ramah sabar terhadap semua orang. Kenapa kita bisa ramah sabar walaupun orang menyakiti kita? Karena kita tahu hidup kita ini mengejar kebenaran, bukan mengejar ego kita, emosi, mulut kita yang rasanya, aduh Tuhan, orang ini lagi, kesel.
sudah diampuni berkali-kali. Yuk buka ayatnya. Amsal 21 ayat 21 dan 23. Pemain musik boleh segera naik. Amsal 21, 21 dan 23. Kita baca. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh apa, saudara? Kehidupan, kebenaran, kehormatan. Lah kalau saudara tidak bisa ramah, tidak bisa sabar, yang saudara kejar egomu, emosi, harga diri. Bu Eli, sorry Bu Eli. Ya sudah. Kalau itu saudara lakukan, berarti saudara mengabaikan yang namanya kehormatan dari Tuhan, kehidupan yang dari Tuhan dan kebenaran. Berikutnya, yuk 23 kita baca. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Orang kalau ndak sabar, ndak ramah, mulutnya ini gimana saudara? Kuasar. Mulutnya ini kayak pedang, apalagi kalau sudah maki orang. Oh, saya dulu orangnya saudara. Saya kalau ngatai pembantu, 7 pembantu pernah pulang dalam sekejap saudara. Waktu itu anak masih kecil-kecil saudara, ditinggal sendiri. Itu namanya pembantu saking jengkelnya dengan saya. Saya enggak pukul, tapi mulut saya suka kasar. Dan di situ saya timbul kesukaran. Hari itu saya sendirian. Gara-gara semua kong kali kong. Ayo keluar biar tahu rasa. Bener. Saya ngalami kesukaran. Ternyata saya bilang, aduh Tuhan, ternyata mereka itu kalau enggak ada saya ya sukar loh. Mumet kepala saya ngadepi anak masih kecil-kecil, belum lagi bersih-bersih. Waduh, bener saudara, mulut ini bahaya. Makanya kalau hidup hari ini kita tahu mulut itu memelihara diri daripada kesukaran. Jaga. Hatimu beres, mulutmu beres. Tapi kalau hatimu tidak beres, mulutmu tidak akan beres. Mulutmu cenderung melukai hatinya orang. Pasti itu. Karena apa ini loh sumbernya? Sumbernya. 3 hal. Yuk 1 Tesalonika 5 ayat 14c ya. Yuk kita baca. Ini ya. Sabarlah terhadap semua orang. 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Buka PowerPoint-nya. Jadi hari ini yuk kita mau ramah sabar terhadap semua orang. Kenapa? Karena ini. Hidup ramah, sabar, muka itu jangan kayak kuda Nil. Walaupun kau tidak dihargai, pelayanan maksimal aja, wong ini buat Tuhan kok. Lah saudara kejar pujian manusia apa kejar pujiannya Tuhan? Kalau saudara pelayanan ngejar kebenaran dan kasih, ya sudah. Tidak dihargai, it's okay, wong buat Tuhan. Saudara hari ini mau tidak dihargai suamimu, it's okay. Yang penting aku tetap kasih senyum sama kamu, tak kasih makan yang haujek, tidak tak kurangi. Tidak akan tak kasih racun atau obat urus-urus, tidak akan. Itu nanti totalan sama Bapak di surga. Saya akan berikan yang terbaik, saya tetap akan sabar sama kamu. Mertua bawel, sabar sudah. Mertua datang nyacet, ini kotor, iya ma, haleluya ma, haleluya. Jangan dicongkroin, ya. Jangan kalau doa, Bu Eli saya sudah doakan mertua saya. Doanya apa? Tuhan cepat ambil nyawa mertua saya. Karena dia begitu membuat hidup saya menderita. Nah ini tidak benar saudara, ya. Kalau kita bisa punya jaga hati, kita lihat mertua datang bawel, disediain makanan. Karena kita tahu prinsipnya mengejar kebenaran kasih, memelihara mulut, tidak akan mulutmu bilang, duh mama ini cerewet, tidak akan. Saudara akan bilang ini, mama kok baik ya hari ini sudah tak masakin makanan, yuk yuk kita makan dulu. Sama suami juga seperti itu. Yang ketiga, kalaupun sudah baik, mulut sudah puji-puji, masih dibentak, diperlakukan tidak adil, ya tetaplah baik. Amin. Kok susah ya Bu Eli? Ya susah.
susah cuman sesaat karena ndak terlatih. Saya dulu susah cuman hitungan beberapa bulan aja. Kalau itu jadi gaya hidup tiap hari dilatih. Kira-kira yang terlatih itu bikin saudara jadi gaya hidup gampang enggak? Susah karena saudara enggak terbiasa dengan pola hidup jaga hati. Tapi kalau sudah terbiasa, mau marah kayak apapun saudara cuman gini, amin. Pulang dari tempat ini mau praktek. Yang lagi ada ganjelan sama orang di luar bereskan. Kalau kita mau nikmati keajaiban Tuhan, engkau mau menikmati buah-buah rohmu dimaksimalkan dalam pelayanan rumah tangga, berkatmu luar biasa. Saya jujur, ada banyak orang tanya sama saya, Bu Eli, aneh ya. Bu Eli, saya lihat dalam rumah tangga, Bu Eli tidak kerja, tapi berkat Tuhan tuh tidak pernah hilang dari Bu Eli. Jujur, saya tidak kerja selama suami saya selingkuh. Tapi kalau saudara lihat cara Tuhan pelihara hidup saya, kagum. Apa yang hilang di tahun-tahun lalu, dengan caranya yang mujizat, yang ajaib, Tuhan kembalikan dalam hidup saya lipat, saudara. Kuncinya, hati. Saya bisa dipakai Tuhan hari ini dengan talenta yang orang bilang tidak mungkin. Saya tidak pinter ngomong, saya tidak pinter khotbah, saya tidak suka baca buku. Jujur, kalau saya khotbah ini preferensinya cuma Alkitab murni, saudara. Tapi karena Tuhan lihat hati saya, Tuhan percayakan dari perkara yang kecil, ditambah dilihat ujian hati lulus, Tuhan kasih saya setiap tahun ada perkara-perkara yang besar. Amin. Yuk bangkit berdiri. 3 hal saudara pulang. Hindari yang namanya apa saudara? Nafsu. Semua keinginan dagingmu matikan sudah. Hindari pertengkaran mulai saat ini. Terapkan baik di dalam rumah tangga, pelayanan. Hiduplah rukun, diam bersama. Nggak usah cekcok. Kalau yang situ seperti burung beo, saudara lebih baik diam. Dihakimi, maaf. Itu saya lakukan, saudara. Sakit Bu Eli, oh enggak apa-apa. Itu tadi mengejar kebenaran dan kasih. Saya lakukan buat Tuhan. Sakit saya lakukan buat Tuhan. Karena saya tahu ketika saya melakukan buat Tuhan, Tuhan tuh enggak akan segan-segan memberkati hidup saudara. Justru di masa-masa kesesakan saudara, masa-masa sukar ini, yuk kita mau lomba-lomba rebut hatinya Tuhan seperti Daud. Amin. Amin. Rebut hatinya Tuhan bukan dengan hebatnya engkau pelayanan, engkau bisa nyanyi suaramu mas. Tapi rebut hatinya Tuhan Daud. Hatinya. Kasih hatimu. Sakit tak apa-apa. Orang tak hargai engkau tak apa-apa. Yang penting aku curi hatinya Tuhan. Kalau Tuhan sudah kelepek jatuh cinta sama saudara, dia bilang sama malaikat, ini orang spesial. Orang lain susah, berkati dia. Angkat hidupnya. Karena aku punya hati, dia berikan hatinya buat aku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa firman ini akan mengubah kehidupan kami. Kami tahu justru ketika kami bisa jaga hati, kami akan melihat hidup kami berjalan dengan keajaiban Tuhan. Justru di saat kesesakan kami, dengan kami disakiti hati, kami mengalami keadaan yang gak mudah. Tapi ketika kami beres secara hati, justru di saat kesesakan kamilah maka keajaiban demi keajaiban itu akan terjadi Tuhan. Engkau akan membawa kami Tuhan hidup di dalam pertobatan, menghasilkan buah roh. Kami akan melakukan perbuatan bukan perbuatan yang sia-sia. Ibadah kami akan menjadi ibadah yang sejati karena Engkau melihat hati kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap kami pulang dari tempat ini, kami mau ambil komitmen. Siapa kami Tuhan?
Kalaupun kami tidak dihargai orang, enggak jadi masalah. Yang penting kami hari-hari ini mau mencuri hatinya Tuhan dengan menjaga hati kami. Biarlah setiap kami saat ini yang datang Tuhan, saat ini dengan berbagai macam pergumulan mereka sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sakit penyakit Engkau sudah sembuhkan. Ngalami masalah ekonomi, Tuhan Engkau sudah mencukupkan menurut kekayaan kemuliaan-Mu. Yang lagi ngalami masalah rumah tangga, Engkau sedang mencurahkan anggur-Mu yang manis buat setiap rumah tangga Bapa. Berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan pagi ini, jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Berkati Gembala Pak Lito Tuhan, berkati juga Tuhan Wakil Gembala saat ini juga Pak Yonatan. Biarlah pengurapan-Mu selalu bertambah-tambah buat hamba-Mu Bapa. Engkau kirim jiwa-jiwa baru Bapa di tempat ini. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata